menjadi dasar bagi KPU dalam memutuskan perolehan suara akhir dalam Pilpres kali ini. Jadi KPU tetap menggunakan perhitungan manual secara berjenjang. Itulah yang menjadi dasar keputusan KPU dalam menentukan berapa perolehan suara masing-masing paslon dalam Pilpres tahun 2024 ini. Tapi oleh karena ini tuduhan dilontarkan dalam persidangan dan menarik perhatian dari masyarakat luas seolah-olah memang Sirekap ini adalah alat untuk melakukan kecurangan, penipuan, kejahatan dan lain-lain, maka hakim harus merespons itu dalam putusan akhir dari persidangan ini nantinya, apakah posita atau dalil yang dikemukakan oleh para pemohon itu beralasan hukum atau tidak. Dugaan saya dari keterangan hari ini Mahkamah akan menolak posita pemohon dan memberikan satu pendapat hukum bahwa apa yang dikemukakan itu kejahatan dan lain-lain itu tidak mempunyai alasan hukum dan akan berimplikasi kepada petitum yang diajukan untuk melakukan pemungutan suara ulang, diskualifikasi terhadap pasangan calon Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran, saya kira akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Itu pendapat saya. Silakan, Pak. Baik, untuk menegaskan apa yang disampaikan oleh Pak Yusril tadi, benar bahwa ada narasi-narasi yang selalu dikembangkan oleh pihak pemohon. Pertama, narasi pertama mereka mengatakan bahwa Sirekap bukanlah alat bantu, tapi adalah alat bantu kecurangan, dia bilang. Oleh karena itu, agar ini tidak menjadi narasi-narasi yang menjadi termakan oleh masyarakat, tadi saya menanyakan kepada para saksi ahli maupun saksi fakta. Dua ahli mengatakan dan satu saksi fakta yang mendevelop Sirekap itu sendiri tegas menyatakan bahwa ternyata baru kita tahu juga lebih tegas, Sirekap itu memang betul-betul hanya alat bantu. Sirekap itu tidak bisa mempengaruhi hasil perhitungan suara dan tidak bisa merubah hasil perhitungan suara, hasil akhirnya. Dan seandainya terjadi kesalahan-kesalahan apapun yang terjadi Sirekap, maka yang dipakai sebagai perhitungan akhir untuk menghitung hasil suara pemilu itu adalah perhitungan secara berjenjang yang dilakukan oleh KPU secara manual. Jadi jelas di sini ya, tidak ada kemungkinannya bahwa Sirekap ini sebagai alat bantu kecurangan. Kedua, tegas tadi sudah dikatakan oleh ahli yang dari Bawaslu. Ahli dari Bawaslu mengatakan bahwa kalau ada sengketa administratif pemilu, maka tegas dia menyatakan harus diselesaikan, pintunya hanya satu, yaitu pintu Bawaslu. Jadi tidak ada kemungkinan lain untuk bisa melakukan hal-hal selain kepada Bawaslu. Ini yang saya kira dua hal ini paling penting yang harus diketahui oleh masyarakat, bahwa satu, Sirekap bukan alat bantu kecurangan tapi alat bantu untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Kedua, bahwa semua sengketa administratif hanya bisa dilakukan melalui pintu Bawaslu. Terima kasih, Pak Otman. Menarik nih, jangan liatin gue dulu. Hari ini terbuktilah kepiawaian, jam terbang tinggi dari tim lawyernya 02 ini. Benar-benar terbukti. Kenapa? Perdebatan hari ini 100% dimenangkan oleh kami. 12-0 untuk lawan. Kenapa? Kan salah satu inti gugatannya menyatakan bahwa hasil keputusan final suara tersebut cacat karena katanya berasal dari Sirekap yang curang. Ternyata yang diumumkan oleh KPU itu bukan dari Sirekap, tapi perhitungan manual dari mulai kecamatan dihitung berjenjang sampai provinsi, kemudian dihitung semuanya, final barulah kemudian dimasukkan ke Sirekap. Jadi bukan Sirekap yang jadi pegangan, tapi perhitungan manual. Jadi ya berjenjang, benar-benar perhitungan manual. Bahkan tadi salah seorang hakim, yaitu yang mulia Pak Arief, mengatakan, ngapain kita capek-capek bicara Sirekap kalau ternyata
perhitungan final suara itu adalah berdasarkan manual dan berjenjang. Hakim aja menanyakan begitu. Jadi memang beda kualitas pengacaranya, itu aja bedanya. Hari ini kami de facto menang secara perdebatan 12-0 untuk lawan. Benar-benar hari ini sebagian besar isi gugatan itu sudah terpatahkan. Terpatahkan kedua apa? Kemarin kan 01 dan 03 mengajukan saksi ahli ITE untuk membuktikan Sirekap itu tidak benar. Itu nggak ada gunanya lagi karena Sirekap kan nggak dipakai. Berarti semua saksi ahli ITE mereka itu berguguran, terpatahkan semua karena Sirekap ternyata nggak dipakai untuk menentukan hasil pemilu. Kalau begitu sudah 20-0. Terima kasih. Saya hanya hendak mengatakan tanpa Sirekap, rakyat yang memilih 02 telah menang. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.